Ya. Ya. Hah? Gel, goblok. Hah? Gel. Lagi gel. Mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini saya sedang berada di perjalanan. Ini perjalanannya benar-benar terjal banget, licin banget karena memang lagi musim hujan. Tuh, motor saya juga sampai bobolokot seperti ini. Oke, jadi kali ini sesuai requestan dari banyaknya komentar dan banyaknya kasus yang terjadi pada saat ini. Jadi saya akan kembali ke lokasi yang dulu sempat saya datangi, yakni menemukannya habitat ular king cobra teman-teman. Bahkan beberapa kali saya menemukan ada baby king cobranya. Jadi kita akan kembali lagi ke lokasi tersebut. Ini kita tukang tahu bulat ngagokan. Tuh, jadi lokasinya dari sini masih jauh coy. Ada gundukan bambu di sebelah sana. Karena di sini tuh banyak banget gundukan-gundukan bambu serta hutan-hutan yang memang masih cukup lumayan alami lah teman-teman. Dan ini perjalanannya masih cukup jauh. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan hari ini sahabat alam dan hike mode.
Nih, kebun bambunya ada di sini. Kita istirahat dulu coy, karena trekkingnya cukup lumayan jauh. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Sambil saya istirahat, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan juga buat kalian semuanya, terutama yang nonton video kali ini. Jadi saya akan membahas dan merekomendasikan salah satu jaket yang rekomendasi banget, yang worth it kalau menurut saya, ketika saya gunakan berpetualang, konten, riding, dan lain sebagainya. Ya, jaket yang saya gunakan ini adalah jaket Hikemore View Moon teman-teman. Nah, jadi jaket Hikemore View Moon yang saya gunakan ini sudah memiliki beberapa fitur dan menggunakan bahan antara lain adalah bahan waterproof dan windbreaker teman-teman. Bagian inner berbahan parasut dan jaket juga sudah menggunakan zipper yang sudah dilengkapi penutup dan velcro. Terus tentunya menggunakan zipper yang berkualitas serta mempunyai satu kantong di bagian dada dan dua kantong di bagian kiri dan kanan jaket teman-teman. Semua juga sudah dilengkapi dengan zipper sehingga lebih aman saat membawa dompet, uang, HP, dan lain-lain. Nah, ada juga satu kantong di bagian dalam jaket. Lalu ada velcro di bagian pergelangan tangan, ada juga di bagian bawah jaket, dan kupluk dapat di-adjust dengan tali serut sehingga memudahkan kalian untuk mengatur jaket kalian. Nah, jaket ini juga sudah dilengkapi dengan fitur reflektif. Terus logo Hikemore juga menggunakan sablon, dan bagian belakang terdapat logo Hikemore dan dilengkapi fitur reflektif. Sangat cocok digunakan untuk hiking, traveling, ataupun kegiatan outdoor lainnya. Setiap produk Hikemore diproduksi dengan keunggulan dan durability, fungsional, serta fashionable. So, buat kalian semuanya yang pengen jaket dari Hikemore yang saya gunakan kali ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Serta ada kabar gembira buat penonton kali ini, buat kalian semuanya yang pengen jaket ini, kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Kalian caranya bisa menggunakan voucher yang nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Jadi kapan lagi bisa dapat jaket yang berkualitas, jaket yang worth it dan keren dengan harga yang terjangkau. Oke, yuk kita lanjut lagi untuk pencarian baby king cobra-nya. Nih, ini sarang bajing atau tupai, cuma udah kosong. Pakai sabut apa namanya, aren. Nah teman-teman, tadi kita pakai trek lain, pakai jalur lain untuk masuk lagi ke lokasi ini. Dan sejauh yang kami lihat di perjalanan, kita belum menemukan hewan apapun. Jadi kita targetnya kembali lagi ke awal. Karena di video sebelumnya di lokasi ini saya sempat menemukan beberapa ekor anak king cobra, dan siapa tahu untuk kali ini kita bisa menemukannya kembali, karena itulah yang ingin saya bahas hari ini. Kait banyak banget komentar dan requestan dari teman-teman yang pengen dibahas lagi tentang bisa ular king cobra tersebut. Jadi kita cari lagi di sekitar sini, mudah-mudahan ada, karena untung-untungan teman-teman. Karena ini juga jaraknya udah lama ya, ada sekitar semingguan lebih. Mungkin ularnya juga sudah kemana-mana. Oke, kita coba lanjut lagi. Untuk mencari baby king cobra, sekarang tuh kita udah tahu teman-teman spotnya di mana. Kemarin pun kita temukan berada di atas ranting-ranting pohon seperti ini yang tidak terlalu tinggi, karena itu adalah defense mereka ketika mereka merasa terancam. Jadi dari predatornya mereka pasti nengger atau bersembunyinya itu di atas pohon seperti ini, karena predatornya juga sebetulnya
ada biawak, ada elang dan lain sebagainya. Dan kita belum menemukannya satu pun. Lanjut. Jadi kalau disengaja nyari hewan itu susah teman-teman. Tapi kalau gak disengaja biasanya mereka pada bermunculan. Sudah seperti itu kebiasaan. Lagian ini juga udah seminggu coy. Kemarin kita terakhir kesini. Kayaknya udah ada di lokasi ini. Kita coba cari di lokasi yang lain mungkin. Mah. Ini dia muncul ini ya tinggal nih. Ini jamenya. Nih. Kita coba jalur lain. Tapi nggak terlalu jauh dari kebun bambu yang dulu. Cuman ini trekkingnya benar-benar terjal banget. Di bawah ada sungai besar. Jadi ini kita melalui beberapa parit-parit yang cukup lumayan terjal. Kayak ini sedot. Mana? Ayah tak? Ayah. Ayah. Hah? Hah? Gel. Lagi gel. Tuh. Waduh. Tinggal cing nyokot cai lah. Udah. Sok ayo wae. Jero tuh beta be. Kucuran gerak ku cai gerak. Buka gerak. Ente cai mah dry bite hungkul doy. Sok tinggal fokuskan kamera. Tuh. Eish. Lihat coy. Kela tinggal heula aku kamera bisi lain. Tuh, Itu ketinggalan dari mana? Bebas. Tuh. Lihat. Tapi langsung wes ada tuh. Saeutik sok kucuran. Enggak, Tuh, aing ge titik hiji ieu nu nancep nama tuh. Ih, Ya, kumaha tuh? moal istilahna naon da dry bite ieu mah. Kan geus bisa anda nomor seminggu banyak. Geus aya. Tah, lihat. Nih, barusan ketika kita cuci ini ada beberapa satu titik, mungkin yang satunya lagi nggak terlalu dalam. Nih, ayat tuh kamera jelas. Tuh lihat. Jadi ini adalah alasan kenapa baby king cobra tidak bisa kita sepelekan. Sebetulnya tadi kita nyari-nyari di daerah ini, ternyata gak nemu, dan pada akhirnya barusan saya melihat berada di batang pohon bambu ini nih. Jadi barusan refleks saya tangkap di bagian kepala seperti ini. Tuh lihat, saya tangkap dan tadi dia nyetrek saya di bagian sini teman-teman tuh. Wow. Nah jadi ini adalah salah satu bukti bahwa taring king cobra baby sebetulnya mungkin memang sudah ada, namun posisinya belum terlalu keras gitu teman-teman, sehingga mungkin yang terjadi pada tangan saya tuh lihat hanya titik satu saja, dan karena memang saya tadi refleks seperti itu, jadi si ular mungkin tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu lama menggigit. Syukur coy, karena kalau misalnya lama dia mengunyah ataupun menggigit, ini juga akan sangat beresiko banget. Walaupun ini adalah king cobra baby teman-teman. Tuh caingginya, berarti jauhnya tadinya. Dari lokasi yang tadi, yang pertama yang dulu kita nemu sampai ke sini, ini cukup lumayan jauh karena memang itu juga jaraknya udah ada seminggu teman-teman. Jadi king cobra baby ini
sekali menetas kan ini bisa mencapai 45 butir bahkan lebih. Makanya pantas ketika di area tersebut kita nemu beberapa ular king cobra, karena memang jangkauannya mungkin dia udah luas lah, menyebarnya udah banyak, udah luas, sehingga ini saya temukan dengan lokasi yang cukup lumayan jauh dan hampir sama berada di ranting seperti ini. Nah tadi refleks tangan saya, tapi ini saya rasa aman sih. Efek teh tak? Rada atuh seetik agak sedikit gatal, cing eta bener katinggal itu ku kamera. Nah, jadi itu titik tuh. Iya tah. Kalau tadi di awal kan ada darahnya, darah sedikit, mungkin agak masuk sedikit, cuman mungkin hanya dry bite atau mungkin gigitan kering aja teman-teman, sehingga cuman sebatas ini coy. Tapi atul sih dot, pas rada atul terus teh renyem. Nah ini adalah salah satu alasan coy, baby king cobra jangan disepelekan dan tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Namun terlebih dari itu saya juga penasaran, penasaran dengan baby king cobra ini, apakah dia ini sudah punya taring atau belum. Karena tadi yang saya rasakan dia agak sedikit nancep, tapi refleks seperti itu, jadi jadinya mungkin dry bite. Tapi beda lagi mungkin ceritanya kalau misalnya gigitnya lama, nah itu mungkin beda lagi ceritanya coy. Kalau saya tidak refleks tadi, wah itu bisa masuk semuanya coy. Tapi masalah apakah ular baby king cobra ini berbahaya ataupun tidak, saya menyimpulkannya jelas itu berbahaya banget. Dan itu bisa beresiko tinggi serta bisa mengancam nyawa kita sampai bahkan ke kematian teman-teman. Oke, daripada penasaran, saya juga penasaran banget dengan efek daripada gigitannya barusan cuman secuil kayak gini. Untung hanya dry bite saja. Sekarang kita akan coba buktikan apakah dia ini benar-benar punya taring atau enggak. Cuman benar-benar harus pakai alat kecil. Cingkela nyokot lah jarum. Tah eta tah. Ya. Tah. Ya. Tuh. Jadi taringnya baru sebatas itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanya, "Bang, baby king cobra udah ada taringnya atau belum?" Udah. Cuman belum sepanjang king cobra dewasa. Mungkin ini mah nggak ada, cuman beberapa milinya imanya. Tapi memang sudah terlihat ada coy. Tuh kamu nu ieu nu jelas mah dot. Tah. Jelas. Tuh. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sekelas baby king cobra pun kita tidak bisa anggap remeh coy, karena dia juga sudah memiliki taring yang sudah ya mampulah melobangi kulit mah gitu. Cuman mungkin prosesnya dia ini harus dikunyah dulu, beda sama yang besar. Kalau king cobra dewasa mah kan kalau misalnya kegigit juga walaupun dry bite itu, karena mungkin taringnya sudah besar, itu bisa berakibat fatal teman-teman. Tapi mungkin karena si ular baby king cobranya ini mungkin taringnya tadi hanya sebatas itu, tadi efeknya lihat nih hanya sebatas ini coy. Dan untung tadi saya refleks langsung dikepliskan seperti ini refleks saya, sehingga cuman pendarahan sedikit dan alhasil cuman satu titik yang saya alami di sini yang ada lukanya. Oke. Mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja, karena ini juga sudah sore. Dari tadi kita muter-muter nyari baby king cobra. Alhasil kalau minggu kemarin kita menemukannya dengan beberapa ekor, tapi kalau kali ini saya hanya menemukannya satu ekor dengan posisi barusan menggigit saya. Walaupun dry bite, tapi ini bisa mengancam nyawa seseorang coy. Makanya pesan saya, jangan bermain-main dengan king cobra, baik itu yang baby ataupun yang dewasa apalagi, karena ini adalah salah satu ancaman bagi nyawa kalian. Jadi cari aman saja. Lebih baik tidak untuk ditiru, apalagi kegiatan-kegiatan yang selalu saya lakukan di dalam video-video saya itu tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Ini terus gatal nih coy. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.